Assalamualaikum guys, welcome to Dawantis aja. Kali ini gue mau nyeritain hal-hal yang agak thriller sih guys, tapi ini emang kisah nyata gitu, menimpa para pendeta yang malang gitu guys. Tapi sebelum kalian simak video gue selengkapnya, kalian jangan lupa like gitu ya kalau candu. Kemudian subrek, terus bagikan. Kalau misalnya kalian lebih rajin lagi, kalian komen ya. Oke, langsung aja ke ceritanya yang awal. Tepat di hari Minggu 16 Juni 2017, seorang pendeta Jonathan Metsewa akhirnya tewas guys dimangsa 3 ekor buaya saat ia nunjukin aksinya niru Yesus berjalan di atas air. Kok bisa ya guys? Awalnya tuh ia hanya punya keyakinan gitu, pengen memperlihatkan kekuatan Tuhan pada jemaatnya sendiri. Pendeta tersebut berasal dari Zimbabwe guys. Padahal dia tuh udah melakukan ritual puasa dulu tuh demi ngeliatin mukjizat karena terinspirasi gitu dari kisah Alkitab tentang Yesus yang berjalan di atas air saat terjadi badai. Rupanya jemaatnya sendiri tuh shock banget gitu ngeliat langsung. Itu sang pendeta udah berdoa kan ya semalaman sebelum ngejalanin hal tersebut gitu loh. Jadi selain ngelakuin ritual puasa, ternyata juga ngelakuin ritual doa semalaman guys. Mungkin buayanya aneh ya guys ya, lapar barangkali ya. Tapi ini naas banget loh guys. Ya emang kalau misalnya tanpa pengetahuan ngeri guys gitu. Jadi buaya tuh nggak bisa dilawan sebetulnya. Jadi para jemaat dari gereja akhir zaman, para kudus itu pun tampak pada ngeri guys. Ngelihat sang pendeta itu menjadi santapan dalam beberapa menit aja nih guys. Jemaat nyebut kalau sang pendeta itu sempet gitu ya berjalan sejauh 30 meter ke tempat yang oleh warga setempat disebut Sungai Buaya. Oh, sarang buaya guys. Jadi sebelumnya tuh pendeta tersebut mengatakan kepada jemaat bahwa pada titik itu dia tuh bakal bangkit dan berjalan di atas air gitu. Jadi kayak mungkin mirip di film-film gitu loh guys. Kalau masalah keyakinannya bagus barangkali guys ya, tapi hukum alam guys ya. Takdir guys. Jadi sekelompok buaya itu awalnya tuh kamuflase guys. Jadi dia tuh nggak ngeliatin tuh awalnya. Emang buaya begitu guys. Tiba-tiba pas dia tuh kelihatan langsung nyerang secara brutal guys. Dia tuh udah janji guys nunjukin pertunjukan tersebut oleh karena keyakinannya kepada ya mungkin kepada jemaat-jemaatnya nih. Tapi sayangnya dia tuh akhirnya tenggelam dan dimakan sama 3 buaya besar di depan para jemaatnya guys. Jadi mereka tuh masih belum paham gitu bagaimana gitu kok kejadian, karena dia kan udah puasa, udah berdoa sepanjang pekan katanya guys. Jadi Kosi juga dalam arti mungkin ini jemaatnya ya nyebut kematian sang pendeta begitu cepet dan brutal banget gitu. Jadi mungkin sekali cep gitu kali guys ya. Buaya itu tuh dalam sekejap gitu cuma beberapa menit doang nih. Jadi yang tersisa hanya sepasang sandal guys. Jadi kayak bener-bener di film krokodil itu barangkali. Dan pakaiannya yang ngapung. Aduh. Pertolongan darurat sempat datang ke lokasi, namun mereka terlambat menyelamatkan sang pendeta. Iya, kalah cepet sama buaya guys. Di Zimbabwe, serangan buaya kerap terjadi. Jadi bulan lalu gitu, mungkin bulan sebelumnya, seorang anak laki-laki 11 tahun terbunuh oleh seekor buaya saat berenang di sungai yang ngeluap karena hujan lebat. Jadi emang sarang buaya guys. Kenapa juga yang nggak uji cobanya tuh di kolam ikan biasa dulu gitu ya? Kenapa harus di kolam buaya guys? Tapi para lelaki di sana itu kemudian ngeburu buaya itu guys. Jadi berhasil tuh dibunuh sama mereka tuh. Kemudian dipotong buayanya kan buat ngeluarin tubuh sang anak dari dalam perut buaya tersebut. Emang kadung kesel ya guys. Jadi juru bicara kepolisian bilang gitu tahun itu tuh tahun hujan, jadi sangat sering. Ya jelas buaya pasti ada di sungai itu. Jadi penduduk desa tuh seharusnya enggak mempertaruhkan nyawa mereka dengan berenang atau nyoba-nyoba nyebrangin sungai yang ngeluap guys. Emang begitu ya? Emang buaya tuh suka pandai-pandai kamuflase gitu ya guys. Jadi kadang-kadang mirip batu gitu. Ya kan? Jadi mereka emang udah biasa guys kayak gitu, pura-pura gitu loh. Ya kalau misalnya ada bergerakan atau ada apa kan dia ngeliat tuh dari dalam. Ya kita nggak ngeliat gitu. Nggak ngeliat itu buaya itu. Tapi kalau misalnya
buaya tahu kalau misalnya ada orang ngelihat dari dalam air, guys. Emang semestinya ada penyuluhan gitu ya, kalau misalnya memang ada predator di situ. Ada aja ya, guys. Adapun di tempat lain ternyata ada Dako SHT rupanya, guys. Entah bacanya benar apa enggak ya. Seorang pendeta Protestan itu telah dibunuh juga nih sama buaya. Cuman seekor buaya, enggak 3-an ini mah. Jadi saat membaptis para jemaah gereja di Danau Abaya di Ethiopia Minggu pada 4 Juni. Pria yang akrab disapa Pastor Doko atau Doco tulisannya itu meninggal setelah digigit nih pada bagian tubuh punggung, kaki, dan tangannya. Jadi dikutip dari BBC, guys, Selasa 5 Juni, buaya itu melompat dari danau dan nyerang para jemaat, termasuk Pastor Dako itu. Pria yang akrab disapa Pastor Doco tersebut meninggal setelah digigit pada bagian tubuh. Bayangin nih, punggung, kaki, sama tangannya. Jadi di sini dikutip dari BBC Selasa 5 Juni. Jadi si buaya ini nih, guys, melompat dari danau dan nyerang para jemaah, termasuk Pastor Doco. Jadi mungkin yang terancam itu saat itu bukan cuma pastor aja ya, jadi para jemaatnya juga. Saat itu dia lagi baptis orang pertama dan dia nerusin ke orang lain. Tiba-tiba nih, buaya melompat keluar dari danau dan menangkap si pendeta tersebut, guys. Ujar penduduk lokal yang pada ngelihat langsung barangkali. Para jemaah yang ngelihat buaya tersebut menghantam Dako. Jadi buat ngupayain penyelamatan gitu, guys. Tapi nih nyawa Dako nggak dapet diselamatin taunya, guys. Mungkin emang sespontan itu buayanya. Penduduk sekitar juga sempat nih memanfaatkan jaring tuh ya. Jadi pakai jaring buat nyegah buaya tersebut mengambil tubuh pendeta ke danau. Tapi guys, nggak lama buaya tersebut melarikan diri, guys. Jadi buayanya pergi gitu aja. Hingga kini Dako mendapatkan ucapan bela sungkawa dari para jemaah dan juga penduduk sekitar. Diketahui Danau Abaya tuh memiliki luas 1162 km. Jadi luas banget, guys. Jadi punya populasi buaya yang sangat besar. Banyak buaya tuh yang suka ngelompat ke daratan buat nyari makan. Ya ampun, emang kebiasaan buaya itu. Gua kira cuma di film-film loh, guys, kayak kejadian-kejadian kayak gitu, dalam arti ya gua kira buaya tuh nggak banyak-banyak banget gitu loh, langka. Pokoknya emang ada gitu ya tempat yang sungai yang emang endemik banyak buaya dan sangat mengancam warga sekitar gitu. Ya ampun. Tapi memang yang namanya musibah itu yang nggak bisa dicegah sih, guys, gitu loh. Udah terlanjur terjadi, barangkali memang sudah suratan ya, guys. Ya, kita mesti waspada katanya ya. Apalagi yang memang di Indonesia pun ada ya sungai-sungai yang ada buaya-buayanya ya. Gue juga pernah denger tuh, gue pernah ngeliat tuh videonya. Mak gue sampai mual-mual ngeliatnya ya. Karena itu emang pengeksekusian buaya, guys, gitu. Lo tau kan zaman PCD jadul itu, guys. Jadi ada buaya tuh dieksekusi karena udah makan korban. Nah, korbannya tuh udah ngeri, guys. Gue masih bayang. Thank you semuanya yang udah nyimak gue. Kalau misalnya ada saran kritik tetap terbuka dan gue pamit ya, guys. Tetap lupa pantengin channel gue di Dewanti saja. Jangan lupa pesan-pesan yang